이렇게 한국은 난 예수님이 좋아요. 예배를 기쁘게 받으신 하나님, Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman sehat kan? Perkenalkan, nama aku Karen. Hari ini aku mau bantu Kak Devi untuk ajak teman-teman semuanya beribadah sekolah minggu. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu dulu ya. Kita mau sama-sama mengucap syukur pada Tuhan lewat suara dan gerak tubuh kita. Ayo teman-teman, semuanya bangkit berdiri ya. Oke, apa semua sudah siap? Ayo kita mau memuji Tuhan dan melompat bagi Tuhan. Let's go! Ikutin gerakan Kak Devi ya. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. So very happy. Jesus in my heart. Mardami jalan sana dongolokon dirahakon mardami jalan sana dongolokon tetong dirahakon mau liate koplas diroha maringan holongi Tuhan dia mau liate koplas diroha maringan holongi Tuhan dia berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Yeay, kita masih memuji Tuhan. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk apalagi tiduran loh. Ayo kita mau berjalan, kita mau mendaki gunung yang tinggi, oke? Bersama Tuhan kita bisa melalui semuanya. Siap? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam terang samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Anak tepuk tangannya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ayo adik-adik kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami berterima kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang malam tadi. Engkau telah menyertai dan melindungi kami dalam istirahat tidur kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Tapi Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami, dan kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kiranya setiap firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, lindungilah dan sertailah guru-guru sekolah minggu kami juga. Tuhan berkati, dan kami mau siap dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, nama aku Sasa, nama aku Sisi. Kita berdua mau kasih tahu ke teman-teman nih. Firman Tuhannya adalah tentang Bapak Nuh. Bapak Nuh, orang yang percaya dan taat sama perintah Tuhan. Karena itu Bapak Nuh sekeluarga dijaga oleh Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kita, asal kita mau percaya dan taat pada Tuhan. Dan saat ini kita bisa lakukan dalam bentuk sikap kita untuk taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, juga perintah dari Bapak Presiden kita, supaya kita untuk tetap di rumah saja. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita pada waktu kesulitan. Dan berterima kasih atas penjagaan Tuhan. Ayat hafalan minggu ini di dalam Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Silakan teman-teman untuk menghafal ayat hafalan dan nanti untuk mengirimkan lewat video ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang
bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Halo adik-adik, kita mau belajar bagaimana caranya
untuk membuat kalung salib. Kita bisa gunakan untuk cerita juga bisa, untuk menulis ayat Alkitab juga bisa, untuk ditempel foto kalian juga bisa. Jadi macam-macam ya kegunaannya. Cara yang pertama adalah, dan yang pasti kita butuhkan adalah kertas. Kita harus melipat kertas. Jadi 2 seperti biasa. Dan jangan lupa tinggalkan bekas. Kita akan melipatnya ke bagian depan. Dan satu bagian yang bagian belakang kita lipat juga. Kemudian kita lipat lagi kertasnya yang kecil seperti ini. Dan jangan lupa ya, kita harus melipatnya tetap rapi. Kemudian kita lipat lagi. Jadi dalam bagian ini kita harus perhatikan bekas garisnya ya, supaya nanti hasilnya juga akan rapi. Nah, kita lipat lagi sampai kertasnya habis ya. Dan ini bagian yang terakhir. Bagian yang terbuka ada di tangan kiri kalian ya. Perhatikan baik-baik. Buat pola seperti ini. Yang bawah juga buat pola seperti ini. Sudah, hasilnya seperti ini ya. Kita akan gunting di bagian garisnya. Ingat, jangan sampai kelewatan ya. Mari kita buka setiap lipatan. Nah, step selanjutnya kita membutuhkan lem. Yang dilem bagian ini. Kita tempel. Kemudian ini juga kita lem. Tempel lagi. Jadi bentuknya seperti salib. Cara yang terakhir adalah kita membutuhkan tali. Tali ini harus dimasukkan ke dalamnya. Kita harus menggunakan lem yang lebih kuat. Jadi lemnya dioleskan ke bagian tengah. Kemudian masukkan tali. Talinya tadi dimasukkan seperti ini. Kemudian rekatkan ya yang kuat. Seperti ini ya hasilnya.